Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam renungan mingguan hari ini, Minggu tanggal 10 Januari 2021, Pesta Pembaptisan Tuhan. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Markus, bab atau pasal 1, ayat 7 sampai dengan ayat 11. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah Anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Pesta Pembaptisan Tuhan. Dengan merayakan pesta ini, masa Natal pun berakhir. Pohon Natal, kandang Natal, dan segala pernak-pernik Natal akan dikembalikan ke dalam dusnya hingga akhir tahun nanti. Secara liturgis, kita juga kembali ke masa biasa. Apakah berakhirnya masa Natal, maka semangat Natal juga ikut berakhir. Apakah semangat Natal juga ikut masuk ke dalam dusnya sampai akhir tahun? Selama masa Natal ini, permenungan kita adalah Yesus Sang Immanuel, Allah beserta kita, yang tentunya juga bermenung tentang keluarga Nazaret. Saudara-saudari yang terkasih, kita percaya bahwa Yesus anak Allah juga lahir di dalam keluarga manusia. Ibunya bernama Maria dan ayahnya bernama Yusuf. Sedang para gembala yang datang ke Bethlehem untuk melihat keluarga kudus ini kembali ke tempat kerja mereka dengan sukacita dan memuji Allah, karena apa yang mereka dengar dari malaikat Tuhan sama dengan apa yang mereka lihat di Bethlehem. Para Majus dari timur menjumpai bayi Yesus dan ibunya Maria. Kemudian setelah perjumpaan itu mereka kembali ke negeri asalnya melalui jalan lain. Saya yakin bahwa itu adalah jalan Tuhan, bukan jalan manusia yang jahat seperti Herodes Agung. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil Markus hari ini mengisahkan peristiwa pembaptisan Tuhan dengan sederhana. Yohanes Pembaptis berada di tepi sungai Yordan untuk mempersiapkan orang supaya menyambut kedatangan Yesus. Mereka dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan supaya layak menyambut kedatangan Mesias. Sedangkan Yesus, Putra Allah, Mesias, juga berada di tengah-tengah banyak orang yang datang kepada Yohanes. Yohanes Pembaptis berkata, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Markus 1 ayat 7 sampai dengan 8. Saudara-saudari yang terkasih, di sini Yohanes mengisyaratkan kepada kita akan dua hal yang penting. Pertama, Yesus, Putra Allah, lebih berkuasa dari Dia, Yohanes maksudnya.
Ia berkuasa untuk menyelamatkan manusia. Yohanes hanya menyiapkan orang supaya bertobat dan layak menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Yesus membaptis dengan Roh Kudus, sedang Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yohanes adalah pribadi yang rendah hati. Ia mengerti tugasnya, yaitu mengantar orang kepada Yesus. Dia adalah orang yang rendah hati, bisa mengenal kelebihan dan kekurangannya di hadirat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes mengakui siapakah sesungguhnya Yesus itu. Dan dia menyatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus sungguh maha agung. Hanya saja, meskipun Yesus lebih besar daripada Yohanes, namun Yesus bersedia untuk dibaptis. Ini merupakan tanda kerendahan hati Yesus, di samping juga tanda solidaritas terhadap orang-orang berdosa. Sebagaimana kita ketahui, bahwa mulai saat ini dimulailah karya Sang Putra. Dan Yesus mendapat dukungan dari Bapa yang mengungkapkan bahwa Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes menawarkan baptisan pertobatan bagi orang-orang yang mau diampuni dosanya. Banyak orang yang merespon panggilan ini dengan mengakui dosa dan memberi diri dibaptis. Lalu mengapa Yesus mau dibaptis juga? Ia bukan pendosa. Injil jelas mengatakan bahwa ia adalah anak Allah yang kudus, tak berdosa. Dari Injil Matius kita dapat mengetahui bahwa itu memang rancangan Allah bagi Yesus, yakni sebagai identifikasi diri dengan manusia yang berada dalam keberdosaan, kegagalan, dan kelemahan. Jadi, keputusan Yesus untuk dibaptis berasal dari ketaatannya. Saudara-saudari yang terkasih, baptisan merupakan perlambang dari pelayanan yang akan Yesus masuki, memungkinkan pendosa untuk bertobat, menemukan pengampunan, dan memasuki kehidupan baru. Baptisannya di Sungai Yordan menggambarkan penderitaan yang akan dia alami di kayu salib ketika ia memikul dosa dunia. Baptisan Yesus di Sungai Yordan merupakan pernyataan kasihnya pada dunia yang terhilang. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian Yohanes Pembaptis memberikan juga kesaksian tentang Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes, saudara-saudari yang terkasih, memberi kesaksian pula, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dari sini, saudara-saudara yang terkasih, dengan peristiwa pembaptisannya, Yesus akan memulai pelayanan yang besar dan adalah penting untuk supaya dirinya diakui secara publik oleh pendahulunya. Yohanes adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun yang dinubuatkan oleh Yesaya.
yang menyerukan pertobatan sebagai persiapan akan kedatangan Sang Mesias. Dengan membaptis Yesus, Yohanes sedang menyatakan bagi semua orang bahwa dialah yang mereka nantikan, Anak Allah yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Matius 3 ayat 11. Saudara-saudari yang terkasih, kerendahan hati yang tulus ditunjukkan oleh kedua tokoh ini, Yesus dan Yohanes, hingga akhir hidup mereka. Pembaptisan Yesus merupakan tanda kerendahan hati Allah bagi dunia. Peristiwa itu menjadi contoh sekaligus teladan bagi kita bahwa kerendahan hati adalah tindakan yang sangat dibutuhkan dalam hidup bersama. Ketika kita menolong dan melayani sesama kita dengan rendah hati, maka ia pun akan meniru dan meneladani kita. Lantas, ia akan melakukan hal serupa pada sesama seperti yang diterimanya dari kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, sambil merayakan pesta pembaptisan Tuhan ini, kita sebagai pengikut Kristus dibantu untuk mengenang kembali baptisan kita masing-masing dan merasakan kuasanya. Di dalam kitab Yesaya, Sang Nabi menghibur umat Israel yang perlahan-lahan menempati tanah terjanji kembali. Mereka harus menata diri dengan baik dan menyadari kasih Tuhan. Untuk itu, Yesaya mengajak mereka untuk menikmati keselamatan dan hidup dalam berkat Allah. Hal penting yang harus mereka lakukan adalah bertobat dari segala perbuatan salah dan dosa, serta mengandalkan Tuhan dalam iman. Kita juga meskipun sudah dibaptis, tidakkah seringkali jatuh bangun dalam dosa? Tidakkah seringkali kita hanya mengandalkan kekuatan manusiawi kita? Saudara-saudari yang terkasih, di samping menikmati keselamatan yang datang dari Tuhan, Nabi Yesaya juga mengingatkan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan dan mendengarkan sabda serta melakukannya di dalam hidup setiap hari. Tentang hal ini Tuhan berfirman, "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Yesaya 55 ayat 9 sampai dengan 11. Maka sebagai orang yang sudah dibaptis dan beriman, janganlah hidup kita ini menjadi sia-sia, tetapi hendaknya menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian, saudara-saudari yang terkasih, di dalam suratnya, Yohanes memperteguh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes mengatakan bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. 1 Yohanes 5 ayat 1. Sebagai anak-anaknya, kita dipanggil Tuhan untuk mengasihinya dan melakukan segala perintah-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena percaya kepadanya berarti siap untuk melakukan segala perintah-Nya. Dan perintah baru yang diajarkan Yesus adalah kasih. Sebagai orang yang dibaptis, tugas kita adalah mengasihi seperti Tuhan sendiri. Mari kita wujudkan kasih Tuhan di dalam hidup kita setiap hari.
Mari kita menyadari bahwa Tuhan Yesus lebih berkuasa di dalam hidup kita. Kita pun bertekuk lutut di hadirat-Nya yang Maha Kudus. Akhirnya, saudara-saudara yang terkasih, dengan halus surga atau suara Allah Bapa menyatakan bahwa Mesias, Anak Allah yang diurapi dengan kuasa Roh Allah, juga menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepadanya. Sebagai hamba Tuhan, Mesias akan harus menderita dan mati dalam tugas pelayanannya. Itulah baptisan yang harus ia terima, dan yang harus diterima pula oleh mereka yang dibaptis dalam namanya, yakni kita semua. Jadikanlah diri kita hamba-hamba Tuhan yang setia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan berterima kasih atas baptisan yang telah kami terima. Semoga dengan kuat kuasa-Mu, Engkau memampukan kami untuk hidup saling mencinta, mengasihi satu sama lain yang kami wujudkan, baik dalam kata maupun tindakan atau perbuatan kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.